Kaget banget ada berita BPOM rilis ada 5 orang pegawainya yang terima uang suap dari DRG. Ini gue nggak tahu ya berita kebenarannya ini sudah dipastikan benar atau belum. Kalau melihat dari berita ini sampai akhirnya kita bisa mengaitkan kenapa BPOM tidak mau jadi saksi pada persidangan Nikita Mirzani. Sebagaimana janji di awal kalau BPOM bersedia untuk menjadi saksi di persidangan NM. Nah loh, sekarang kenapa tiba-tiba berubah? Yang dimana alasannya itu bukan dari lembaga yang meminta permohonan. Bahkan kita udah lihat sendiri di persidangan kemarin itu kan, kalau PH-nya dari Nikita Mirzani ini memohon hakim untuk menyurati BPOM supaya menjadi saksi di persidangan tersebut. Tapi balik lagi, tradisi of Indonesia selalu melempar-lempar, minta izin aja susah banget. Tapi berasa gak loh kalau di rumah sakit aja nih minta perizinan aja selalu lempar-lempar mulu ya kan, apalagi pakai BPJS. Nah bentuk Indonesia tuh selalu kayak begini. Malah di persidangan itu hakim gak bersedia untuk menyurati BPOM supaya datang menjadi ahli. Nah sekarang alasan BPOM kenapa gak mau datang karena tidak disurati dari lembaga. Ini repot banget sih Indonesia kayak gini nih. Jadi sampai akhirnya gue mikir ini instansi pemerintah di Indonesia malas banget pada kerja. Dan seharusnya ini masalah cepat kelar jadi nggak kelar-kelar. Karena di instansi pemerintahannya seperti ini. Jadi kalau memang benar berita ini semoga diusut dan cepat kelar, harus tegak lurus. Sebetulnya Badan POM telah memberikan saksi ahli di kepolisian. BPOM menolak secara halus undangan untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan Nikita Mirzani dengan alasan Nikita Mirzani adalah personal, dan BPOM melakukan prosedur sesuai undang-undang yang berlaku bahwa BPOM adalah lembaga negara dan apabila yang mengundang adalah hakim maka BPOM akan siap hadir karena berhubung hakim atau majelis hakim itu adalah suatu lembaga negara. Oke. Kalau memang itu prosedurnya, terus kenapa pada saat kepolisian meminta keterangan, Bapak mengirim staf Bapak untuk memberikan keterangan di kepolisian? Dengan senang hati Bapak mengirim staf Bapak untuk memberikan keterangan di kepolisian. Yang ingin saya tanyakan begini Pak, kalau Bapak tahu bahwa Bapak adalah lembaga negara, kenapa Bapak harus mengirim staf Bapak untuk memberikan keterangan di kepolisian? Kenapa Pak? Nanti jawabannya, iya karena kepolisian adalah lembaga negara. Oke. Tapi Pak, tolong digarisbawahi. Setahu saya, kalau orang sudah memberikan keterangan di kepolisian, berarti masuk dalam BAP. Nah, BAP ini akan diuji kembali di dalam ruang persidangan. Terus ngapain Bapak kirim orang? Ngapain Bapak kirim orang? Mau nggak mau, suka nggak suka, orang Bapak harus hadir dalam persidangan untuk menjadi saksi ahli sesuai dengan BAP atau sesuai dengan keterangan dari staf Bapak yang Bapak kirim itu ke kepolisian untuk memberikan keterangan. Jadi mereka pun harus hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan sesuai yang ada di dalam BAP. Ingat, BAP. Karena BAP ini akan diuji di dalam ruang persidangan. Ngapain Bapak repot-repot ngirim orang ke sana kalau ujung-ujungnya Bapak menolak untuk menjadi saksi ahli? Ini kan udah nggak sinkron ya, udah nggak sinkron. Oke? Nanti ada yang komentar lagi, lah itu kan kasusnya pemerasan. Ngapain BPOM harus hadir untuk memberikan keterangan sebagai saksi ahli? Harus diingat ya, awal mula adanya kasus ini diakibatkan oleh apa? Oleh apa? Skincare yang overclaim. Itu loh, itu awal mula kasus ini sampai bisa menjadi masalah ya. Kalau BPOM tidak hadir, terus apa yang mau dibahas? Apa yang mau diuji dalam ruang persidangan? Ngapain repot-repot bikin BAP? Ngapain? Ini kan harus diuji semua. Ya itu sih pemikiran saya sih. Itu pokoknya pure pemikiran saya seperti itu. Karena setahu saya, kalau kita sudah memberikan keterangan di kepolisian berarti masuk dalam BAP. Nah BAP ini akan diuji kembali di dalam ruang persidangan. Jadi orang yang sudah memberikan BAP itu harus hadir untuk menjadi saksi dalam ruang persidangan. Itu ya. Bapak nggak konsisten sih sama kata-kata Bapak. Jangan dipakai itu jadi alasan bahwa Nikita Mirzani adalah personal atau pribadi. Jadi Bapak nggak bisa hadir kalau yang mengundang adalah Nikita Mirzani. Tapi kalau yang mengundang adalah hakim, Bapak dengan senang hati akan hadir karena berhubung hakim atau peradilan itu adalah lembaga negara. Bapak, terus BAP-nya itu mau diapain? Mau direndam aja, dibuang ke kali itu Ciliwung? Gak jelas. Konsep Nikmir dijebak itu berarti bebas demi hukum, bukan seperti si Gosong bilang, jalani dulu hukumannya, nanti
baru diponis bebas. Bukan begitu. Kalau diponis bebas itu tidak adanya putusan Nikita Mirzani itu bersalah. Jadi bebas demi hukum. Bukan seperti Gosong bilang. Ini dijebak. Tapi dia nanti bebas setelah dia menjalankan hukuman setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kok lu lebih tahu? Terus sepertinya lu menyuruh kita menyadarin bahwa Nikita Mirzani itu melakukan pemerasan dan dia dihukum. Nanti setelah hukumannya bebas, baru setelah dijalanin baru dia bebas. Nggak gitu konsepnya, Song. Konsepnya itu kalau kamu katakan dia dijebak dan hampir semua juga tahu dia dijebak, bebas karena itu udah nggak bisa diproses karena dijebak. Paham? Gue senang banget kalau ada orang yang mendoakan Nikita Mirzani untuk kebaikannya. Tapi jangan lupa doakan dia untuk agar seluruh karmanya dibalas Tuhan. Tidak hanya di akhirat tapi di dunia. Perkara apa? Perkara dia menyakiti hati orang lain, menghina keyakinan orang lain, merendahkan orang lain, dan juga membawa-bawa keluarga orang lain untuk dia hina. Kalau lagi dikusir pesakitan selalu merasanya, oh kasihan sekali. Tapi kalau di luar mulutnya, ngeri kali. Saya adalah salah satu orang yang sangat tersinggung dengan segala fitnahan dia, dengan segala hinaan dia. Jadi kalau saya pribadi mendoakan Nikita Mirzani membusuklah di penjara, dan saya berharap semoga Nikita Mirzani di kasus ini divonis bersalah dan dihukum tidak sebentar. Amin. Dan saya dahulu pernah bersumpah demi almarhum papa saya agar mata saya menyaksikan Nikita Mirzani masuk ke penjara. Begitu. Ini beredar kasusnya Nikita Mirzani, katanya dari pihak BPOM ada 5 orang yang menerima suap. Tuh, ini udah gak bener, makin gak bener guys. Gimana menurut kalian guys? Pantesan si Nikita Mirzani ini terlalu lama dalam penjara, padahal kasusnya nggak seberapa, kasus receh namun dibuat-buat menjadi seperti sangat menyeramkan guys. Nggak tahu gimana ini kasusnya Kak Niki guys. Berapa lama dia mendekam? Kasus yang aneh dan ajaib. Waduh, gak tega nih Kak Niki sama yang lain. Aduh. Oke guys, sampai jumpa.